Gambar selanjutnya mengenai jaringan kolumnar kompleks atau silindris berlapis. Kita lihat gambarnya. Yang berwarna ungu ini adalah jaringan epitel. Bertumpuk berarti tidak hanya satu lapis tetapi berlapis. Bentuk yang paling atas adalah silinder atau batang. Itu yang sebagai acuan, berarti ini adalah gambar epitel batang berlapis. Kemudian gambar berikutnya yang diambilkan dari organ usus, ini jaringan epitel silindris selapis, kolumnar sederhana. Warnanya ungu ini adalah epitel dan hanya satu lapis. Di bawahnya ini sudah ada basal sel dan jaringan ikat. Yang kita fokuskan adalah yang berwarna ungu, bentuknya seperti batang atau silinder dan hanya selapis. Maka ini epitel silindris selapis dari jaringan epitel usus. Tayangan berikutnya mengenai jaringan epitel pada serigala, secara garis besarnya sama dengan pada simpanse dan pada mamalia pada umumnya. Kemudian menuju ke LKS yang kemarin sudah saya tugaskan sebagai tugas mandiri kalian yang sudah dikumpulkan. Fungsi jaringan epitel. Fungsi yang pertama adalah untuk proteksi, artinya melindungi jaringan di bawahnya. Sebagai misal, epitel kulit kita melindungi jaringan di bawahnya dari faktor lingkungan, baik fisik seperti suhu, kemudian tekanan, dan lain sebagainya. Kemis, misalnya racun-racun berbahaya, dan biologis, seperti misalnya kuman-kuman yang menyebabkan sakit. Fungsi kedua dari jaringan epitel adalah sebagai sarana pertukaran zat atau difusi zat. Misalnya pada epitel alveolus paru-paru sebagai sarana lalu lintas zat oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sarana penyerapan zat, absorpsi zat, seperti yang dilakukan pada epitel usus halus kita menyerap sari-sari makanan. Fungsi berikutnya, sarana filtrasi zat, penyaringan zat, seperti yang terdapat pada epitel glomerulus dan Symphebomen yang berfungsi menyaring zat-zat buangan yang nanti akan diikutsertakan ke urin dibuang keluar tubuh. Fungsi selanjutnya sebagai sekresi zat, menghasilkan zat yang masih kita butuhkan atau epitel kelenjar, seperti halnya zat-zat seperti enzim dan hormon. Contoh lainnya adalah ASI, ludah, dan lain sebagainya yang sesungguhnya itu masih berguna bagi tubuh. Kemudian fungsi yang keenam, sebagai alat penerima rangsang disebut juga neuroepithelium, seperti pada epitel kulit kita menerima rangsang suhu, tekanan, sentuhan, dan lain sebagainya. Epitel lidah menerima rangsang kimia cair, kemudian epitel pada sel-sel retina yang menerima rangsang cahaya. Fungsi berikutnya, menahan regangan akibat perubahan volume, seperti pada kandung kemih. Epitel kandung kemih itu tersusun atas jaringan epitel transisional, yang sel-selnya mengalami perubahan bentuk menyesuaikan kondisi yang didukungnya, yaitu kandung kemih tadi.
Ketika kandung kemih kosong tidak sedang terisi urin, maka sel-selnya cenderung berbentuk pipih. Ketika kemudian terisi oleh urin, maka akan mengalami perubahan bentuk menjadi kubus dan bahkan akan berubah bentuk menjadi batang atau silinder yang panjang ketika kandung kemih menahan regangan dari akibat banyaknya urin yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, jaringan ikat. Ciri jaringan ikat adalah susunannya renggang, tidak rapat. Karena tidak rapat, maka memiliki ruang antar sel yang terisi oleh matriks atau yat sela. Fungsi jaringan ikat yang pertama, melekatkan atau mengikat antara jaringan dengan jaringan. Yang kedua, membungkus organ. Yang ketiga, mengisi ruang antar organ. Keempat, menghasilkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Komponen penyusun jaringan ikat. Pertama adalah sel-sel jaringan ikat. Yang kedua, serabut dan yat dasar. Yang keduanya ini membentuk matriks atau yat sela. Beberapa contoh jaringan ikat seperti terlihat pada tayangan berikut. Ini yang pertama adalah jaringan ikat lemak atau jaringan adiposa. Jaringan lemak ini tersusun atas sel-sel lemak yang susunannya renggang tidak rapat sehingga terdapat ruang antar sel yang berisi matriks. Sel-sel lemak mempunyai ciri khas selnya besar dengan vakula yang besar, memenuhi ruangan sel yang berisi tetes-tetes lemak sehingga disebut sel lemak. Saking besarnya vakula, maka akan mendesak posisi nukleus ke pinggir sel. Ini ciri khas dari jaringan adiposa atau jaringan lemak. Jaringan ini kita lihat diambil dari jaringan bawah kulit. Ini rambut, ini kulit, ini jaringan lemak yang ada di bawah kulit. Kemudian berikutnya jaringan ikat darah. Darah tersusun atas sel dan matriks. Ini sel-selnya. Kemudian yat sela itu yang ada di antara sel darah tadi. Matriks. Matriks pada darah disebut plasma darah. Plasma darah. Sel darah putih yang digambar dengan warna biru dan dengan inti berwarna hitam. Kemudian keping darah itu yang bentuknya tidak beraturan dan kecil. Kemudian sel darah merah yang tampak depan berbentuk lingkaran dan tampak samping berbentuk cekung, bikonkaf. Bulat dengan kedua permukaannya cekung, ini sel darah merah. Jadi sel-selnya ada sel darah putih, sel darah merah, dan keping darah atau trombosit. Kemudian antara sel ini tidak rapat, renggang, berisi matriks yang disebut dengan plasma darah. Diambil dari dalam pembuluh darah. Kemudian jaringan berikutnya ini diambil dari permukaan ujung tulang pipa yang disebut dengan tulang rawan. Sama karena ini adalah jaringan ikat, maka penyusunnya adalah sel-sel tulang rawan dan yat sela atau matriks. Sel tulang rawan atau kondrosit ini berada di dalam cekungan namanya laguna. Jadi laguna itu tempat beradanya sel tulang, baik itu sel tulang rawan maupun sel tulang sejati. Kemudian matriksnya disebut kondrin yang tersusun atas zat kondroitin sulfat yang bersifat
lentur dan lunak. Maka tulang rawan itu sifatnya relatif lunak dan lentur. Kemudian jaringan berikutnya yaitu jaringan ikat berserat, terdiri atas sel-sel yang banyak mengandung serat. Matriksnya banyak mengandung serat. Kemudian jaringan ikat longgar di sini ini adalah fibroblast. Kemudian ini serat yang bersifat elastis, lentur, serat retikuler yang kuat, berserabut, kemudian serat kolagen. Kemudian ada sel yang berukuran besar, sel darah putih berukuran besar namanya makrofag. Ini penyusun jaringan ikat longgar. Kemudian terakhir di sini adalah jaringan tulang keras atau tulang sejati diambil dari tulang pipa bagian tengah. Jaringan tulang sejati tersusun atas sistem-sistem Haversian atau sistem Havers, di mana satu sistem Havers itu tersusun dari lingkaran-lingkaran konsentris yang mengandung lakuna yang berisi osteosit yang mengelilingi kanal pusat atau saluran pusat. Coba kita cermati, satu sistem Havers ini terdiri dari bagian tengah namanya saluran pusat atau kanal pusat yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Kemudian kanal pusat ini dikelilingi oleh lamela konsentris yang digambar dengan warna krem, dibatasi oleh garis-garis hitam. Lamela konsentris ini berisi matriks. Matriksnya pada tulang keras itu banyak mengandung kalsium karbonat yang menyebabkan tulang menjadi keras, maka disebut tulang keras. Kemudian sel-selnya disebut osteosit yang terdapat pada cekungan namanya lakuna. Osteosit ini berupa sel hidup yang membutuhkan nutrisi dan oksigen yang disuplai oleh darah yang berasal dari saluran pusat tadi menuju ke lakuna-lakuna melalui saluran-saluran halus yang namanya kanalikuli. Jadi kanalikuli itu menghubungkan antara lakuna dengan lakuna atau lakuna dengan saluran pusat. Sel dari jaringan ikat mencakup fibroblast yang fungsinya mensintesis dan mensekresi protein pada serabut. Yang kedua, sel mas memproduksi heparin atau zat anti pembekuan darah dan histamin atau zat pengatur permeabilitas kapiler darah. Yang ketiga, sel lemak fungsinya menyimpan lemak. Yang keempat, leukosit atau sel darah putih. Kemudian yang kelima, makrofag itu adalah jenis dari sel darah putih yang berukuran besar yang berfungsi memakan benda asing. Kemudian serabut terdiri dari serabut kolagen yang warnanya putih disebut serabut putih yang sifatnya sangat liat atau ulet. Contohnya pada tendon. Tendon adalah ujung otot atau ujung urat. Kemudian serabut elastin atau serabut kuning karena warnanya kuning, sifatnya halus dan elastis atau kenyal, lentur. Contoh pada bantalan lemak, pembuluh darah, ligamen. Ligamen itu penghubung antara tulang dengan tulang. Kemudian serabut yang ketiga adalah serabut retikuler atau serabut jala karena anyamannya seperti jala. Sifatnya halus dan bercabang-cabang menghubungkan antara jaringan ikat dengan jaringan lain, contoh pada sistem saraf. Zat dasar
tersusun atas karbohidrat, protein, dan air. Kemudian senyawa